Kita semua tahu, Danantara adalah lembaga baru yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu dan bertujuan mengelola dana investasi yang besar demi memperkuat ekonomi Indonesia. Tapi ada sesuatu yang menarik terjadi setelahnya. Senin 24 Maret 2025 kemarin, struktur lengkap pengurus Danantara diumumkan. Dan ada yang tak terduga, guys. Dari sekian banyak nama yang tertera di sana, ternyata bukan hanya orang Indonesia yang mengurus Danantara. Ada juga orang asing yang masuk dalam jajaran pengurusnya. Ada apa ini? Kita bedah dikit-dikit yuk. CEO-nya Danantara, Roshan Roslani, tentu sudah dikenal di kalangan bisnis Indonesia. Begitu juga dengan Doni Oskaria dan Pandu Syahrir. Keponakan Opung Luhut yang turut memegang peranan penting dalam holding operasional dan investasi. Doni Oskaria juga akan membawahi holding operasional dan Pandu Syahrir akan membawahi holding investasi. Kemudian di posisi Managing Director ada nama-nama seperti Reza Yamora Siregar dan Arif Budiman. Serta jajaran komite yang terdiri dari Komite Pengawasan, Manajemen Risiko, dan Komite Investasi dan Portofolio. Dewan Pengawas Danantara diisi oleh Erick Thohir, Mulia Manhadat, dan jajaran kementerian yang ditunjuk oleh Presiden. Sementara itu, Dewan Penasihatnya diisi oleh mantan Presiden, seperti SBY dan Joko Widodo. Nah, yang menarik ada di bagian Dewan Penasihat, yang mana sebagian besar diisi oleh orang asing. Ada investor kawakan Amerika Serikat, Ray Dalio, dan juga Helman Sitohang yang merupakan advisor Blackstone. Selain itu, ada Jeffrey Sachs, seorang profesor ekonomi terkenal dari Harvard, serta mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam struktur ini ya? Semua nama ini sudah cukup mencuri perhatian dunia bisnis. Namun, ada satu hal yang tak boleh dilupakan. Salah satu nama ini punya masa lalu yang cukup kelam. Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, bukan hanya terkenal karena bisnis konglomeratnya. Ia juga terlibat dalam berbagai kasus korupsi yang mengguncang negara Thailand. Kasus pertama yang menggemparkan adalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam bisnis keluarga dengan saham SynCorp. Kasus ini menyebutkan Thaksin diduga menggunakan posisi politik untuk keuntungan pribadi. Kemudian ada kasus besar lainnya, yaitu pinjaman Exim Bank yang diduga melibatkan konflik kepentingan antara pemerintah dan bisnisnya sendiri. Begitu juga dengan skema lotre ilegal yang melibatkan Thaksin selama masa kepemimpinannya. Akibatnya, Thaksin melarikan diri ke luar negeri selama 15 tahun. Kasus-kasus ini menghantui namanya, namun tetap saja dia dikenal sebagai seorang pengusaha besar. Namun, meskipun masa lalunya penuh kontroversi, banyak yang melihat Thaksin sebagai sosok yang sukses membangun bisnis. Itu sebabnya dia tetap dimasukkan dalam Dewan Penasihat Danantara. Ya, semoga orang asing ini mau bantu dan amanah ya. Pastinya kan gak gratisan hire mereka ya.